Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta, tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu,
kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalil dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Kasih yang terbaik karena kasih Tuhan melimpah buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Ini nyanyian syukur kami di hadapan-Mu pagi hari Tuhan. Biar siang ini nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari yang bersyukur bersama, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Mari angkat suara kita, saudara, katakan, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih
kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, mari yang bersyukur katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kami terkagum akan kasih-Mu Tuhan, akan kebaikan-Mu sampai hari ini Tuhan. Engkau baik Bapa. Mari sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari sembah Tuhan. Kami nyatakan kasih-Mu Yesus tiada duanya dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami boleh hidup Tuhan sampai detik hari ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu, Yesus. Kami ada untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan. Kau memilih kehidupan kami. Mari bebaskan roh-Mu, sembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, perbuatan-Mu dahsyat, keajaiban-Mu terjadi bagi kami. Oh Yesus, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, sebab ini yang kami miliki. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu dengan hidup kami Tuhan, di hadapan-Mu Yesus. Sebagai bukti Tuhan Engkau hadir, Engkau bertahta Tuhan di atas pujian kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dan bertahta di tempat ini Tuhan, dalam hidup kami selama-lamanya. Kami mau terus tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus lagi memuji-Mu Tuhan. Ku tinggikan
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan mari angkat suaramu saudaraku, nyatakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala. Ini pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus yang ini. Kami mau terus lebih dalam lagi Tuhan, terus menyembah-Mu. Amin. Dalam roh dan kebenaran, mari bersama nyatakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Mari sekali lagi tinggikan Tuhan, katakan oh, ku tinggikan, amin, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saudara kita semua bangkit berdiri bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Nyatakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi, amin, segalanya, lebih dalam, amin, lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Yesus melebihi segala-galanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Mari sekali lagi sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami nyatakan pujian kami Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus melebihi segala-galanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sekali lagi nyatakan dalam roh dan kebenaran Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya, serahkan haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang kekal dan setia selama-lamanya dalam hidup kami. Mari kita semua yang siap bersorak bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi yuk buat Tuhan Yesus. Shalom saudara, shalom. Saya percaya kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Coba lihat kiri kananmu, berikan salam dan senyummu, katakan Tuhan baik banget buat kamu. Haleluya, Tuhan Yesus baik, haleluya. Hey, mari sama-sama kita bertepuk tangan yuk, tinggikan Tuhan. Kita mengecap kebaikan Tuhan hari demi hari bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama angkat suara kita saudara, katakan kecaplah dan lihatlah, oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan
nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Nyatakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi kita, yang memelihara kita, ya, selamanya. Mari bersorak buat Tuhan yang baik. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami mau terus bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan. Yes. Sekali lagi angkat suara kita, saudara, katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Nyatakan syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Yes. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Oh syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Allah yang mengasihiku, yes. Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya kami bersyukur, bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Hey. Kami mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Mari yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Hey. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat, amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Hey! Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Hey! Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Kami bersyukur selamanya, selamanya. Mari bersorak sama-sama, katakan selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Coba lihat kiri kananmu Bapak Ibu, berikan tos sekali lagi. Katakan Tuhan baik banget buat kamu. Haleluya. Hey, kami mau terus tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau dahsyat dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kita tepuk tangan sama-sama yuk. Sama-sama katakan saudara. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Imanku, Iman berikanku kekuatan. yes, amin.
segenap hati Raja keagung. Mari nyatakan sekali lagi. Hey! Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan kami bersorak dengan segenap hati Raja keagung. Serahkan Raja, Raja keagungan. Raja keagung. Sekali lagi nyatakan, Raja keagungan. Haleluya. Serahkan haleluya. Dialah Raja kita. Haleluya. Masih tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita mau mengingat satu kebenaran yang tidak pernah berubah, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia bukan Allah yang jauh, tapi Dia adalah juru selamat yang dekat dengan hati kita. Dia menebus, Dia melawat, dan Dia juga membebaskan kita semua dari belenggu-belenggu dosa. Haleluya. Yesus, jalan kebenaran dan hidup, yang percaya tak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus, juru selamat dunia. Yesus, Kau penebus. Yesus, Kau pembelaku.
mengkuduskan kami, telah melawat kami. Hati demi hati, jiwa demi jiwa telah Kau lawat Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau nikmati hadirat kudus-Mu yang turun di tengah-tengah kami Tuhan. Yes Lord. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur setiap waktu. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Katakan sekali lagi, ku kan bermazmur. Ku kan bermazmur selamanya. Oh, ku cinta Kau Yesus. Oh, di hadapan-Mu Tuhan. Hadapan tatamu ya Tuhanku, Ku serahkan hidupku. Sekali lagi dengan segenap iman-Mu katakan, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, aku serahkan hidupku. Katakan, Engkau kudus, Engkau kudus, kudus. Tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, mulialah nama-Mu Tuhan. Namamu, Engkau kudus, Engkau kudus, kudus. Tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus. Mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan-Mu Tuhanku. tatamu ya Tuhan, Oh, ini kami Tuhan. Hidupku, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan. Mari kita sembah Tuhan, saudara.
bumi dan langit menyaksikan kebaikan-Mu Bapa. Oh, we praise Your name, oh Lord. That's why we glorify Your name. There is no one like You, Lord. Mari Bapak Ibu, kita belajar menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Jesus. Oh, we sing praises to You forever. Glory and honor. Glory and honor. Hallelujah. Mari yang bisa berbahasa roh, kita sembah Tuhan dalam roh kita masing-masing. Yang gak bisa berbahasa roh, sembah Tuhan dengan akal budimu. Tuhan, Dia layak ditinggikan. Glory, glory and honor to You, Lord. Jidiaralabayada, yaralabayada, yaralabase. Jidiaralabayada, yaralabayada, yaralabayanamo. Kami datang bukan mencari manusia. Kami datang, kami membawa satu korban di atas mezbah. Kami datang, kami membawa korban di atas altar. Terlepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Lord, we are saying that You are a good God. Kami berkata, Tuhan, Kau adalah Allah yang baik. Di tengah-tengah masalah dalam hidup kami, di tengah sakit penyakit yang Tuhan izinkan ada, selama kami memiliki Engkau, that is enough, oh Lord. Selama kami memiliki Engkau, itu cukup bagi kami. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkaulah bahagian kami. Ajar kami itu bisa menyembah. Ajar kami Bapa. Ajar kami Tuhan. Memberikan persembahan. Oh, niarala mayana yarala bala 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 bala. Kidiarala basyidiarala mayana yarala bala bala bala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kau ajar umat-Mu Tuhan minggu demi minggu. Untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. DNA gereja kami adalah Restorasi Pondok Daud. Dan kami percaya Tuhan, ketika nama-Mu ditinggikan, ketika nama-Mu diagungkan Tuhan, dan Kau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu, kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Amin. Dalam hadirat Tuhan ada kebebasan. Amin. Dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan. Dan ajar kami sebagai umat-Mu Tuhan, datang bukan dengan mentalitas consumerism. Kami datang bukan untuk mendapatkan sesuatu dari ibadah kami, tapi kami datang bersama-sama untuk mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh, berkati ibadah jam 1 di tempat ini Tuhan. Speak to us, oh God. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ajar, ubah pola pikir kami menjadi serupa seperti Kristus hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya harap saudara semangat siang hari ini. Shalom. Haleluya. Saudara, hari ini kita masuk dalam sebuah seri khotbah yang baru. Saudara, saya ingin bicara mengenai hamba. Mengenai hamba, saudara. The title of my sermon is Trusted Servant. Trustworthy Servants. Hamba kepercayaan. Bapak Ibu,
Ya, saya akan bicara sedikit bahasa Inggris, sedikit bahasa saudara. Ada beberapa anak-anak muda yang datang, they're easier to understand in English. Jadi saya akan bicara bolak-balik bahasa sama bahasa Inggris Bapak Ibu. Anyway, karena jam 1 pun juga anak-anak sekolah minggu kita udah full English service. You know, they ask me, kok nanti abis sekolah minggu full bahasa Inggris, remajanya ada bahasa Inggris gak? Saya mulai mikir saudara, nah loh. And once they enter the teens in the full English service, they will ask the main service in full English. Mereka akan minta pasti bahasa Inggris juga buat di ibadah umum. So jam 1 saya rasa is a good transition. Saudara mempersiapkan buat generasi anak-anak kita ke depan saudara. Ya, mereka juga udah banyak bahasa Inggris dalam sekolah saudara. They need to, pikiran mereka mungkin bisa lebih ke-engage kalau mereka bisa baca dalam bahasa Inggris. Tapi untuk kepentingan Bapak Ibu Om Tante, I'll still speak in both. Dan bahkan PPT saya banyak bahasa Indonesia kok. Saudara siap masuk dalam firman Tuhan? Saudara, saya bicara mengenai hamba kepercayaan. Hari ini kita mau bahas mengenai hamba. Kenapa? Saudara tahukah bahwa di akhir zaman Tuhan mencari hamba-hambanya? Dan bukan hanya sebatas hamba. Tuhan mencari hamba kepercayaan, saudara. Kalau kita bicara kenapa kita mesti belajar mengenai hamba. Saudara, dalam Matius pasal 20, dalam terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup, ada satu kalimat yang saya suka di depan, saudara. Ya. Kenapa ada perbedaan dengan terjemahan baru atau TB? Karena firman Allah yang hidup terjemahannya lebih loose, saudara. Ya, ada parafrase ayat yang lebih loose, saudara. Dikatakan kalian harus bersikap seperti aku. Kalian harus bersikap seperti aku. Oh, itu sangat jelas tuh. Ini bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk volunteer di gereja, bukan hanya untuk pekerja-pekerja gereja, bukan hanya untuk pemimpin. Kalian semua. Karena aku anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kita bicara mengenai hamba, saudara, kekristenan, salah satu esensi dalam kekristenan adalah you need to live out like a servant. You need to live out your life like a servant. Saudara, sekalipun saudara sudah bos di perusahaan, sekalipun you are the owner of your company, sekalipun status sosial saudara tinggi, status ekonomi saudara tinggi, tapi yang namanya jadi orang Kristen kita dipanggil menjadi hamba. Ketika saudara nanti mati masuk surga, Tuhan gak bilang masuklah bos besar. Enggak. Dia gak bilang masuklah pendeta dengan jemaat 10.000. Enggak. Dia gak bilang masuklah apapun, you name it. Enggak. Tapi title kita cuma satu, masuklah. Hai hambaku yang baik dan setia. Udah. Saudara gak peduli apapun yang engkau achieve dalam dunia ini. Tapi if you are not, kalau saudara gak menjadi a good and faithful servant, saudara gak ada title yang lebih tinggi daripada itu. Nah, hari ini kita mau belajar menjadi hamba. Ada beberapa kualitas hamba yang mau kita pelajari siang hari ini. Kita perhatikan berikutnya. In the book of Matthew chapter 24. That one chapter, God is speaking, Jesus is speaking about the end times. Jesus spoke a lot about the end times in the chapter 24 of the book of Matthew. Dan di dalam pasal 24, saudara, itu banyak mengenai tanda-tanda akhir zaman. Wah, gelap gulita, segala macam. Saudara ya, akhir zaman, antikris, kapan Tuhan datang, saudara ada tanda-tandanya. Tapi in the last segment of chapter 24, Tuhan sempilin bicara mengenai hamba. And that is something. Kenapa bicara mengenai akhir zaman Tuhan ngomong soal hamba? Because in the end times God is looking more than just a mere Christians. Tuhan ini bukan isunya bukan soal lagi orang percaya nggak percaya, bukan. Sekarang isunya sesama orang percaya. Sesama hamba, namanya hamba berarti udah percaya dong Bapak Ibu. Sesama hamba, ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat. Nah hamba yang jahat itu juga udah orang percaya. Bukannya nggak percaya Tuhan, udah percaya namanya udah hamba. Dan Tuhan berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, ada hamba biasa, di bawahnya ada hamba yang jahat. Naikkan dikit ada hamba yang setia dan bijaksana. Dan di atas ada hamba yang diangkat menjadi pengawas.
at least there are 4 levels. Hamba yang jahat, saudara, yang nanti ayat-ayat berikutnya kalau saudara Bapak Ibu buka di rumah sendiri ada. Ada hamba yang setia dan hamba yang biasa, hamba yang jahat, hamba yang baik, saudara. Hamba yang setia dan bijaksana dan hamba yang dipromosikan menjadi pengawas segala miliknya. Saudara. Kita hari mau lihat karakter hamba yang setia seperti apa, karakter hamba yang bijaksana seperti apa, Bapak Ibu. Amin. Mari kita masuk. Ada 2 contoh yang saya mau share mengenai kualitas hamba yang setia. Yang pertama bernama Ruth. You know the story of Ruth? Dia adalah daughter-in-law of Naomi. Tahu kisah Naomi dong Bapak Ibu? Dia sama suaminya Elimelek pergi ke tanah Moab, saudara, karena ada kelaparan di Yerusalem. Dia cari a better living di Moab, saudara. Dia bawa 2 anak laki-lakinya. Sampai di sana anak-anak laki-lakinya menikahi perempuan Moab bernama Orpa dan Ruth. One day Elimelek meninggal. Anak yang pertama cowok meninggal. Anak yang kedua cowok meninggal. Sisalah Naomi dengan kedua mantunya, Ruth dan Orpa. They cried. Naomi bilang, aku udah miskin, uangku habis, asetku habis, aku udah gak punya apa-apa lagi. I don't have any boys. Aku udah gak punya anak laki-laki untuk menikah sama kamu. You know, just go back to your homeland. Go back to Moab. Carilah laki-laki di sana. Carilah untuk menyambung hidup kamu. Saudara, mereka menangis. Saudara, Orpa menangis, Ruth menangis. But there is a difference. Dengan hamba yang setia dan tidak setia, there is a difference. Sama-sama bisa nangis. Tetapi Orpa meninggalkan Naomi dan Ruth stay kepada Naomi, saudara. Oh, mereka sama-sama nangis. Sama-sama terpanggil. But satu mantu beda. Saudara, a girl named Ruth. Dia bilang dalam Ruth, saudara, ayat yang ke-16-17. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ke tempat di mana engkau pergi, aku akan pergi. Ke tempat di mana engkau akan mati, aku akan mati. Jangan sekali-kali minta aku pergi, berpisah daripadamu. Saudara, kalau baca kitab Ruth, berkali-kali Naomi minta Ruth untuk pergi. Udah kamu pergi, saya udah gak ada apa-apa lagi. Beda ya Naomi kalau janda kaya, saudara, banyak aset ya lumayan lah ya. Udah, Ruth ikut aku aja, nanti tak cariin cowok gitu. Beda saudara, ini udah gak ada apa-apa. Udah habis duitnya, habis saudara. Nggak ada ladang lagi saudara, nggak ada aset lagi saudara. Anak udah nggak ada saudara. Just go. But Ruth says, your God will be my God. Your nation will be my nation. Where you go, I'll go. Saudara. Saya mau share dulu mengenai Orpa sama Ruth. Saudara, there will be Orpas in your life. And there will be Ruth in your life. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berkata kepada saudara, oh saya terpanggil untuk bantu Bapak. Oh Bapak itu orang yang hebat. Saya senang berada di bawah Bapak. Oh saya senang melayani bersama Bapak. They serve together, they cry together. But one Orpa meninggalkan saudara. Iya gak sih? Saudara. But God is looking for Ruth, saudara. Ruth ini orang yang melihat bukan hanya materi, saya tulis dalam poin kedua. Dia melihat hal yang rohani. How do I know? Karena dia berkata Allahmulah Allahku. Saudara, ini balik ke Israel ini gak ada jaminan loh Bapak Ibu. Ini gak ada jaminan apa-apa loh. Ini jadi orang miskin. Tapi Ruth saudara, dia gak make upan, dia gak ke tengah-tengah kota cari potensial future boyfriend saudara. Dia langsung ke ladang kerja. Pemikiran dia adalah saya harus makan, mertua saya harus hidup. Saya kerja. Dia kerja, saudara, dia kerja. Kita nggak tahu. Dia nggak tahu itu ladang punya Boas. Ya, I mean you know the story, right? Dia nggak tahu tuh ladang punya Boas, saudara. You know, to cut the story short, Ruth kerja setia, saudara, dia taat sama mamanya, saudara, dia ikut perintah orang tuanya, saudara. Jadi dia menikah sama Boas. Akhirnya Ruth sama Boas jadi nenek moyang daripada Raja Daud. Tapi dalam Ruth 3 ayat yang kelima, ada satu perkataan yang Ruth ngomong tuh bagus banget saudara. Dikatakan kepada mamanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Oh man, saya rasa ini doa semua mertua. Oh kalau saja mantuku bisa ngomong seperti Ruth. Segala yang kau katakan mami akan kulakukan. Oh haleluya saudara. The world will become a better place. Tapi kan gak begitu. Saudara.
Tapi ini satu hal yang Rut tuh nilai tuh, ini karakter Rut tuh hebatnya begitu, saudara. Ya. Dan saya tulis begini, ketaatan dan kesetiaan Rut, saudara, eventually memposisikan dia untuk masuk dalam destiny ilahinya. Saudara, sebelum saudara masuk ke dalam destiny ilahi saudara, Tuhan akan menaruh saudara dalam proses untuk taat sama pemimpin. Dan banyak orang gak mau taat sama pemimpin. Banyak orang gak mau setia, saudara. Mereka cobanya lompat, looking for a better opportunity. Ini kalau saya ngomong begini Bapak Ibu, taruh di otak kita, satu kita yang kerja di secular marketplace, dan juga ini berlaku buat kita yang melayani di gereja. Dua-duanya berlaku prinsipnya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita di marketplace kita gak bisa setia. We are just looking for a better opportunity. But God is saying stay. Setia. Karena kesetiaanmu memposisikan engkau untuk masuk dalam destiny ilahi yang Tuhan telah siapkan. Di gereja juga sama. Saudara, saya lebih prefer orang pakai orang yang setia dibanding orang yang gifted. Saudara, that's it. Saudara, Ruth itu kerja mengambil gandum, dia gak tahu itu ladang punya Boas. She just do it faithfully. Saudara, dia tanya sama mertuanya, "Mah, ini ladangnya orangnya baik banget nih. Siapa nak?" "Boas." "Oh, Boas. Itu sanak saudara kita." What are the odds? Bapak Ibu, kalau ada satu kata yang saya boleh highlight dari kisah Ruth, namanya kebetulan. Coincidence. Apakah kebetulan Ruth dari semua ladang yang ada dia ngambil gandum di ladang Boas? No. Kenapa? Dia bisa dari semua ladang dia masuk ke ladangnya Boas. Karena dia berkata Allahmu lah Allahku. Bapak Ibu, beberapa layer. Yang pertama, kalau saudara sekarang dalam kondisi terjepit secara ekonomi. Dan saudara punya kesempatan untuk nyuri uang perusahaan. Saudara dapat kesempatan buat ngambil uang perusahaan saudara. You say no. Karena kesetiaan saudara pada Tuhanlah yang mengangkat saudara naik. Amin. Bukan karena cara manusia. Bukan, saudara. Kedua, kadang-kadang kita sebagai orang Bapak Ibu ya, kita kan namanya orang ini kan suka ngelihat hal-hal yang bagus, yang nge-hype, yang keren saudara. Ya, sehingga rata-rata jemaat itu diajarkan hari-hari ini tuh untuk cari gereja itu ya gereja yang kita jalan-jalan aja. Minggu satu ke sini, minggu dua ke sana, kan semua tubuh Kristus sama. Ya, that's true. But if you want to build a local church, you have to stay in the local church. And God is looking for a faithful servants, faithful people that will build His local church, saudara. Dia nggak ngeliat lagi tuh, oh ini gereja, what can the church offer to me? What can the church give to me? No, saudara, faithful. Dia melayani, saudara. Dia melayani, saudara. Lihat tim musik yang tadi saudara melayani, maybe they're not the best worship band. Saudara, maybe they're not, but they've been faithful. Salah satu WL tadi kita, Keisha, dia di gereja ini dari sekolah minggu, saudara. Sekarang udah, she's a successful advertisement photographer buat fashion, saudara. Tapi masih meluangkan waktu buat latihan, buat worship leading, saudara. Dari sekolah minggu, saudara. There is just something about loyalty that attracts God's heart. Saudara. There is something. Saudara. Sedangkan itu value udah gak ada di dunia modern. Yang penting cuan cepet. Yang penting pindah-pindah dapat duit cepet. Naik promosi cepet. Saudara. Beda sama zaman dulu, saudara. Om saya dulu mungkin kerja di satu perusahaan bisa 40 tahun. Zaman sekarang kan gak begitu anak muda, saudara. 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Ya gak salah sih, I'm not saying that is wrong. Tapi kalau Tuhan minta saudara stay, you stay. Amen Bapak Ibu. Ada nilainya di situ. Karena kesetiaan saudara memposisikanmu untuk masuk dalam destiny. Kalau pintu belum dibuka gak usah paksa digedor. Gitu loh. Kalau pintu opportunity belum dibuka sama Tuhan, just stay faithful, gleaning the harvest. Amin. Yang kedua, namanya Yosua. He is a faithful servant. Yosua itu terkenal dengan nama Abdi Musa. Namanya Abdi itu ya hamba. Saudara, ya asisten begitu, asistennya Musa. Tapi ada satu kualitas dari Yosua yang gak ditemukan sama yang lain. Bapak Ibu, Musa tuh gak cuma punya Yosua loh.
dia punya Hur. Pernah dengar nama Hur? Tapi nggak pernah. Hur punya kapasitasnya sendiri. Harun juga punya kapasitas sendiri. Dan saya yakin Musa punya pemimpin-pemimpin. Karena dia membuat pemimpin di atas 50, 100, 1000 dan 10.000. Dia bikin pemimpin-pemimpin pasukan. Tapi Yosua is different. Karena Yosua berusaha mencari kesukaan tuannya. Ketika Musa masuk ke kemah pertemuan. Itu kemah pertemuan is a holy place, is a meeting place where Moses spoke with God face to face. Tiap kali Musa keluar dari kemah pertemuan, mukanya bersinar karena terkena kemuliaan Tuhan. That's the best skincare you can have. Saudara, masuk dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya. Muka, ada yang tepuk tangan. Oh haleluya. You need to be in the presence of God. Saudara, Musa itu masuk. Saudara, Yosua yang lain kalau Bapak Ibu baca dalam Keluaran pasal 33, saudara akan melihat sisa daripada bangsa Israel cuma ngeliatin dari pintu kemah masing-masing. No one dares to enter the meeting place with Moses. Kecuali Yosua. Dan Joshua did the extra miles. Ketika Musa keluar dari kemah, Yosua ngapain? He stayed in the tent. Dia tinggal dalam kemah hadirat Tuhan, saudara. Dia pengen tahu, I'm curious. What makes my leader Moses to be like him right now? I am curious, kenapa mukanya bercahaya ya? I am curious about the presence of God. Saya penasaran, saya mau dapatkan pengurapan yang sama seperti pemimpin saya. I wanna be where he be. Dan apakah saudara punya that loyalty, saudara? Apakah saudara punya level ekspektasi seperti itu kepada pemimpin saudara? Atau kita hanya seperti orang kerja karyawan biasa aja? 8 to 5, Tango, bye-bye, whatever the company experience, whatever my boss experience, bodo amat. Yang penting gue digaji, gue dibayar, Tango selesai, bye, I'll see you tomorrow. So, oops, jam udah lewat nih, jam 6, sorry bos, udah lewat jam kerja. Besok lagi ya, hitung-hitungan. Saudara, pemimpin juga bisa melihat mana orang yang bayar harga, mana yang tidak. Oh sama-sama karyawan, sama-sama digaji, sama-sama hamba. But a leader knows. Mana orang yang do the extra miles, mana yang tidak, saudara. Kenapa saudara pikir dari 12 murid Tuhan ada lingkaran kecil namanya 3 orang? Siapa? Lingkaran kecilnya Tuhan Yesus? Yakobus, Yohanes, Petrus. Kalau kita ngebaca Alkitab pakai hati yang kecewa dan kepahitan, kita akan bilang, tuh Tuhan Yesus tuh favoritism. Tuh Tuhan Yesus tuh juga tuh anak emasin orang. Lihat, dia paling sering jalan sama siapa? Memang fakta menuliskan dia paling sering ngomong sama Yakobus, Yohanes, Petrus. Tapi kalau hati kita nggak beres di hadapan Tuhan, kita akan berkata, tuh kan, Yesus aja begitu. Salah, saudara, salah. Yesus ngelihat, saudara, everyone get the same grace. Semua kita dapat anugerah yang sama, amin gak? Kita semua selamat kan gak layak ya. But we all have the unmerited favor. Kita dapat unmerited grace, saudara. Kita dapat anugerah keselamatan, semua gak layak. Tapi karena Yesus mati bagi semua, kita menerima keselamatan by grace through faith. Saudara, setiap orang dikasih kesempatan gak untuk datang ke gereja? Dapat. 24 jamnya sama gak 24 jamnya? Sama, saudara. Dalam kehidupan ada suka duka sama gak tiap orang? Tiap orang punya have their share of problems. Have their share of blessings, saudara. Tapi ada orang-orang yang berkata, Lord I want more. Saya mau lebih Tuhan. Saya mau mendekat, saya mau mencari hadirat Tuhan. Saya mau cari hadirat Tuhan. There must be something more in this life. Gak mungkin saya cuma hidup begini-begini doang Tuhan. Saya mau melayani Tuhan lebih. Yang lain stay, pulang ke gereja, bye-bye. Dia datang, dia doa, Tuhan I want something more. Ada kewajiban mungkin doa pengerja sebulan sekali. Dia datang menara doa sendirian, dia doa, dia cari hadirat Tuhan. Lord I want something more. Dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mencari dia lebih sangat, saudara. Bukan Tuhan favoritism, bukan. Tapi iman saudara menggerakkan hati Tuhan to look upon your life. Saudara. Dan hari-hari ini Yosua dibutuhkan. Saudara, Yosua dibutuhkan. Bapak Ibu jangan cepat komplain, kenapa cuma dia yang dinaikin ya? Misalnya nih dalam perusahaan sama-sama kerja. Dia dapat favor bos nih.
Entah kenapa dia pokoknya dapat favor lah begitu, dapat perkenanan, dia cepet naik, dikasih project, segala macam. Lalu kita enggak. Saudara, you need to have a good response. Jangan komplain, jangan marah-marah. Tunjukkan lewat bukti pekerjaan saudara. Tunjukkan, you do the extra miles. Saudara. Dan kita hari ini butuh value seperti itu. Itu hamba yang setia, hamba yang mencari kesukaan tuannya. Dia mencari tahu ini Musa nih keintimannya seperti apa sih? I wanna know. Kalau pemimpin saya doa, saya ikut doa. Pemimpin saya melayani, saya mau ikut melayani. Saudara. Nah orang-orang kayak begitu tuh yang dapat pengurapan turun. Bapak Ibu. Yang dapat pengurapan seperti itu. 12 years saya mimpin di DNA. Saya tahu orang-orang yang datang karena hanya untuk datang ya gue anak DNA. Sama pemimpin-pemimpin yang mencari hati saya, beda. These people pay the extra price just to see me. Koh lu di mana? Gue samperin. Bukan kebalik, koh lu samperin gue dong. Lu di mana koh? Gue samperin. Udah malam bro, nggak apa-apa. I wanna meet you. That people is different. Saudara. Saudara pasti juga punya orang-orang seperti itu. Atau saudara adalah orang seperti itu mungkin. Ini bukannya cari muka Bapak Ibu ya, beda ya lo ya. Ini kita bukan ngajarin cara menjilat pemimpin. Bukan loh Bapak Ibu. Orang juga bisa ngelihat saudara tulus apa enggak. Orang bisa ngebaca kok, kita kan punya roh. Kita bisa ngediscern nih orang tulus apa enggak sih. Tapi kalau dia genuine, dia mau bayar harga cari Tuhan, Tuhan sendiri yang promosi dia naik. Bapak Ibu. Tugas kita cuma apa saudara? Sama Tuhan, tulus. Amin Bapak Ibu. Lanjut saudara ya. Lanjut. Tadi adalah contoh hamba yang setia. Sekarang kita mau melihat contoh hamba yang bijaksana. Tapi dari contoh yang negatif gitu ya. Yang kurang baik Bapak Ibu. Berikutnya. Yang ketiga namanya Gehazi. Bapak Ibu tahu Gehazi? Bujangnya Elisa. Saudara. Bujangnya Elisa. Gehazi adalah hamba yang bodoh dan tamak. I'm sorry to say. Arti nama Gehazi punya dua. Lembah penglihatan sama lembah ketamakan. Itu arti nama Gehazi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau baca kisah Gehazi, you have to read 2 Kings chapter 4 and chapter 5. 2 pasal cukup. 2 Kings chapter 4 and chapter 5. Saudara dalam pasal 4, saya ngitung ya secara manual. I might be wrong, saudara tinggal cek ChatGPT. Dalam pasal 4, setidaknya ada 9 kali nama Gehazi disebut sama Elisa. Ini nih bujang kepercayaan Nabi Elisa. Bapak Ibu, Elisa tuh Nabi gak main-main Bapak Ibu. He inherited double portion of Elijah's spirit. Dia melakukan mujizat 2 kali lebih banyak daripada Elia. Ini Nabi kalau pendeta hamba Tuhan, ini hamba Tuhan gak sembarangan. Dan ini Gehazi bujangnya, abdinya Elisa. 9 kali. Elisa ngomong ayat 12 sama Gehazi. Ayat 13 Elisa berkata kepada Gehazi. Ayat 14 Elisa berkata kepada Gehazi. Ayat yang ke-25 berkatalah abdi Allah kepada Gehazi. Ayat yang ke-27 Gehazi datang kepada Elisa. Ayat ke-29 kata Elisa kepada Gehazi. Ayat 31 Gehazi menjalankan tugas daripada Elisa. Menaruh tongkat ke anak perempuan Sunam yang kaya yang meninggal. Yang dikasih tongkat cuma Gehazi. Tongkat selalu melambangkan otoritas saudara. Tongkat melambangkan otoritas. Siapa yang dikasih sama Elisa? Gehazi. Ada satu kasus anak perempuan meninggal. Elisa bilang, Gehazi bawa dulu tongkatku. Taruh di atas mayat. Taruh di atas anak laki-laki itu. Oh Gehazi bawa, dia lari saudara, dia naik keledai saudara. Dia datang, lalu dia kasih kabar. Enggak bangkit tuanku. Lalu Elisa mulai maju. Intinya Gehazi orang kepercayaan Elisa. Ini kalau mau urutan nih, abis Elia, Elisa harusnya ada namanya Gehazi. Udah disiapin jadi the next prophet. Udah disiapin sebagai nabi berikutnya. But there is something yang gagal dalam hidup Gehazi, yaitu apa? 2 Kings chapter 5, dia ngejar uang. Kisahnya mana? Kisah Naaman. Tahu dong Raja Naaman yang kena sakit kusta Bapak Ibu? Sakit kusta, dia datang ke Elisa minta disembuhin. Elisa bilang ceburin diri ke sungai Yordan 7 kali. Dia celup naik 7 kali sembuh. Dia mau kasih emas perak, baju, makanan. Dia mau kasih yang terbaik sama Elisa. Elisa bilang gak perlu. Bawa balik semua emasmu, aku gak butuh.
Gehazi ngeliatin semua emas dan perak di depan mata dia. Mulai hijau matanya saudara. Ini tuanku nih bodoh juga ini. Dikasih persembahan, bukannya diterima malah dibalikin. Saudara, Naaman lagi jalan balik ke negerinya, Gehazi nyusul. Dia bilang, Raja, mohon maaf nih, mendadak ada 2 misionaris datang ke rumah butuh makan. Oh, kata Naaman, pas, ini loh, dari tadi saya udah mau kasih emas, perak, semua ini nih, kasih. Gehazi bilang, oh kamsya, terima kasih bos, terima kasih. Dia balik ke rumah, dia simpan semuanya, dia datang ke Elisa tanpa ada perasaan bersalah. You know what Elisha said? Did not my heart, did not my spirit go with you? Bukankah hatiku dan rohku pergi bersama dengan engkau ketika engkau menjumpai raja itu? Dan ada satu kata-kata yang ngejelep di hati saya. Elisa bilang, inikah saatnya untuk engkau mengumpulkan perak? Dia ngomong begitu loh. Inikah saatnya untuk engkau mengumpulkan perak? Artinya begini, Elisa tahu juga butuh, tapi bukan sekarang saatnya, nanti ada saatnya. Ini aku lagi ngajarin kamu untuk tidak tergoda dengan harta duniawi. This is not the time. Tapi Gehazi gagal di situ. Saudara tahu selain dia dapat emas perak, dia dapat apa? Dia dapat kustanya Naaman. Bukan cuma dia Bapak Ibu, sampai anak cucunya kena kusta. Yang harusnya Gehazi jadi nabi, gagal. Kenapa? Karena Gehazi hamba yang bodoh dan tamak. There will come a time in your life, God will ask you to choose money or himself. There will come a time. There will come a time. Kata Tuhan, pilih aku atau pilih Mamon. You cannot choose both. Saudara. Ini maksudnya apa sih kok bukan, emang kita gak boleh kaya? Boleh, siapa bilang gak boleh kaya? Saya mau saudara sukses semua kok untuk jadi berkat, amin. Tapi nanti akan ada waktu-waktu di mana Tuhan tuh kayak kasih pilihan dalam hati, you know. Paling gampang saya kasih kesaksian contoh WL kita Novendi. You know, Novendi mau menikah Bapak Ibu. Dia beberapa tahun lalu ngomong sama saya, please pray for me. Aku ditawarin kerja dengan gaji naik 2,5 kali lipat. Bapak Ibu kalau secara normal anak muda mau nikah ditawarin gaji 2,5 kali lipat, Bapak Ibu terima gak? Secara normal terima lah ya. Gaji naik 2,5 kali lipat kok, langsung mau ada kebutuhan mau menikah. Interview berjalan lancar, biasanya kan kita kan kalau semuanya mulus, wah dari Tuhan ini. Pasti dari Tuhan. Mulus semua kok, haleluya. Mulus Bapak Ibu, semua interview mulus. Sampai owner pun, yes bulan depan masuk ya. Begitu selesai interview, jut dalam hati dia. Enggak gelisah, dia gak bisa tidur saudara. Dia gak bisa tidur, kenapa? Karena ada suara berkata, tolak. Dia tangking juga tuh suara dalam nama Yesus. Ini setan pasti nih. Tapi tiap kali ditengking tuh suara makin keras. Sampai dia telepon saya. Joe please pray for me. Gue gak tahu ini yang benar yang mana nih. Gue mesti terima. Ya secara daging aku mau terima. Aku mensupport mamiku. Aku mensupport keluargaku. Aku mau nabung buat nikah. Aku butuh duitnya. Tapi kok hatiku gelisah ya. Saya bilang oke Nov, lu kayak begini udah mesti puasa deh. Jangan tanya aku juga gak tahu, mesti tanya Tuhan ini. Dia puasa, singkat cerita saudara dia gak ambil offernya. Sampai bosnya yang baru nanya, lu kurang gajinya? Gue tambahin. Enggak Pak, bukan karena kurang. Saya gak bisa ambil. Saudara. Ya sampai hari ini ya, Novendi masih di situ. Tapi tahun ini nikah, puji Tuhan saudara. Nah, Tuhan cukupkan juga saudara. Tapi yang saya mau ambil begini, itu momen-momen itu tuh. Itu momen-momen Gehazi tuh. Inikah saatnya untuk saudara kumpulkan? Apalagi uangnya gak halal. Apalagi uangnya gak halal. Inikah saatnya untuk engkau membarter imanmu dengan hanya segelintir uang? Kalau saudara menang di situ, Tuhan bisa bawa saudara naik. Bagi Tuhan gampang. Emas itu jalan kaki di surga, jalanan dari emas. Tuhan tendang dikit debu emas jatuh saudara. Yang Tuhan lebih lihat tuh respon kita gitu loh. Respon kita menghadapi berkat tuh bagaimana? Saudara dalam tempat kerja nih, dikasih project sama bos, dikasih dapat kangtau, dapat omset besar. Saudara ambil nggak itu uang? Nah loh,
Itu bukan manusia bisa nggak melihat, tapi Tuhan, mata Tuhan melihat semuanya. Mungkin orang nggak tahu, sekarang nggak tahu nih. Orang nggak ada yang tahu nih kita ngambil. Tapi Tuhan melihat. Saudara, Tuhan melihat. Saudara, bagi saya lebih penting kita taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Contoh berikutnya, lebih ngeri lagi. Ini waktu saya udah habis. Bapak Ibu terlambat dikit nggak apa-apa Bapak Ibu ya? Masih ada 10 slide lagi saudara-saudara. Enggak lah. Saya juga masih ada 2 kali khotbah lagi saudara. I have to preserve my energy. Saudara, ini hamba keempat namanya Ziba. Saya pernah dengar kata Ziba. Ziba. Terima kasih. Ziba itu adalah abdinya Mephibosheth. Mephibosheth itu adalah anaknya Raja Saul. Dulu Raja Saul saudara ketika keluarganya habis saudara ya mati gitu saudara ya. Karena kan Tuhan pilih Daud. Mephibosheth kabur karena takut dibunuh sama Daud. Nah waktu naik kuda kakinya dia jatuh, kakinya lumpuh kedua-duanya. Sehingga karena lumpuh dia dirawat sama abdinya namanya Ziba. Saudara singkat cerita udah besar. Saudara karena kesalahan Daud, Absalom anaknya Daud mau kudeta bapaknya. Karena Absalom mau kudeta bapaknya, Daud kabur. Nah pas Daud lagi kabur, Ziba ngomong nih sama bosnya, tuannya Mephibosheth. Tuan, saya minta keledai, saya mau kasih makanan, kue kismis, anggur, susu segala macam, saya mau bawa ke Raja Daud. Mephibosheth berkata, oh bagus. Ayo kasih, kita support Raja Daud, kita support. Ziba datang ke Daud. Daud tanya, Ziba, kenapa kamu sendirian? Di mana tuanmu? Nah di sini Ziba mengkhianati tuannya. Aduh raja, hanya aku yang setia sama raja. Hanya aku raja, ini buktinya aku bawa makanan kepada raja. Sedangkan tuanku Mephibosheth, dia berkata, puji Tuhan Daud keluar. Sekarang waktunya Allah mengembalikan kerajaan kepada keluarga ayahku Saul. Nah loh saudara, Ziba mengkhianati tuannya langsung, straight in the face. Saudara, untung Daud gak kasih perintah bunuh Mephibosheth. Dia bilang, oke, kalau begitu semua kekayaan tuanmu kasih ke kamu. Wah Ziba udah ngucap syukur, oh terima kasih. Nah kan singkat cerita Absalom gak jadi kudeta kan. Daud masuk kembali ke Yerusalem kan. Ketemu Mephibosheth. Wah, Mephibosheth, kemana kamu? Saya dengar kamu happy ya kalau saya keluar ya. Wah Mephibosheth nangis, enggak raja. Bujangku, abdiku Ziba mengkhianati aku di depan raja. Aku gak punya hati seperti itu, dia mengkhianati. Singkat bla bla bla, saudara baca aja ceritanya. Tapi nasi udah jadi bubur. Saudara, perkataan raja gak bisa ditarik kembali. Jadi raja ngomong begini, ya sudah deh karena aku udah ngomong kekayaanmu buat dia. Setidaknya sekarang bagi 2, setengah buat kamu, setengah buat Ziba. Tahu saudara Mephibosheth ngomong apa? Gak usah, kasih semua buat dia. Saya gak perlu, cukup melihat raja pulang dengan selamat, saya bahagia. Saudara, hari-hari ini hati-hati dengan Ziba-Ziba modern. Hati-hati dengan Ziba-Ziba modern. Depan saudara ngomongnya manis banget. Ngomongnya luar biasa manis. Baik sekali, memuji saudara. Oh, kamu luar biasa ya, saya melihat tangan Tuhan yang besar dalam hidup saudaramu. Pengurapan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Kamu akan menjadi pendeta hebat. Oh, kamu akan menjadi anak yang luar biasa. Saudara, hati-hati saudara. Jangan cepat-cepat seneng. Wah, emang saya ini pendeta luar biasa. Orang baru mengakui sekarang. Jangan cepat-cepat saudara. Jangan mau. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu apa yang orang ngomong tuh hatinya seperti apa. Saya mau ngomong ini 3 layer. Kalau saudara sekarang adalah Ziba, bertobat Bapak Ibu. Jangan jadi orang yang oportunis. Tahu oportunis? Saudara, menghalalkan segala cara supaya saudara paling kaya sendiri. Sekalipun mengkhianati kepercayaan bosmu. Jangan. Saudara, jangan. Kan di bisnis banyak. Saudara, satu-satu diteleponin. Klien lama bosnya diambilin semua. Banyak gak Bapak Ibu? Banyak saudara, bikin perusahaan baru yang sama persis. Semua diteleponin. Oh Pak, saya udah pindah Pak, yang lama mah jelek Pak. Udah hancur segala macam, udah sama saya aja. Hilang kliennya saudara. Jahat Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau saudara naik, Tuhan akan bikin saudara naik. Gak perlu pakai cara-cara duniawi. Nah itu Ziba. Jangan Bapak Ibu. Di gereja juga banyak Ziba.
Bapak Ibu, banyak Ziba, saudara hati-hati. Kalau saudara adalah Mephibosheth dalam cerita ini, Pak saya yang dizolimin Pak, saya yang dikhianatin. Saya mau katakan tiru Mephibosheth, saudara lepaskan pengampunan. Karena penghakiman miliknya Tuhan Bapak Ibu. Saudara gak usah pusing. Kalau memang Tuhan mau saudara naik, tapi walaupun saudara dikhianati, Tuhan akan bikin saudara naik. Bapak Ibu, gak apa-apa. Penghakiman miliknya Tuhan, amin. Kalau saudara dalam kasus ini adalah Daud, you hold the authority. Saudara adalah owner perusahaan, saudara adalah bos dalam perusahaan saudara, keputusanmu bisa berakibat mengubah nasib beberapa orang. Saya mau katakan saudara, jangan memiliki kuping yang tipis. Untung Daud gak langsung kasih perintah bunuh Mephibosheth. Harusnya kalau saya jadi Daud, lebih percaya mana? Perkataan Abdi atau perkataan Mephibosheth? Sayangnya Daud langsung cepat dengar perkataan Ziba. Dia mestinya double check dulu faktanya. Bener nih Ziba ngomong begini. Nanti pulang tunggu ya, saya tanya sama bos kamu dulu ya. Kalau dia dengar begitu aja, it's a different story. Jadi kadang-kadang saya kalau baca Alkitab Bapak Ibu, banyak prinsip yang bisa kita ambil. Amin saudara. 2 saat terakhir. Tuhan mau kita semua menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Bukan menjadi hamba yang jahat. Saya taruh gambar kepiting di situ. Bukan saya kekurangan desain saudara, ada alasan. Saudara siapa yang pernah tahu mentalitas kepiting? Angkat tangan. Mentalitas kepiting. Crab mentality. Karena banyak hamba-hamba sekarang tuh punya mentalitas kepiting. Nah saudara kita pengen tahu ya. Ada video sebentar. Coba saudara lihat dari video ini bisa belajar apa? Itu kan satu diangkat saudara, mau diangkat diambil gitu ya. Tapi banyak yang gelantungan. Tahukah saudara kalau kepiting ditaruh dalam satu baskom cuma seorang diri, dia bisa lompat, dia akan lompati baskom itu karena dia mau selamat. Tapi kalau saudara taruh 3 kepiting di situ, saudara nggak perlu awasin, karena pasti nggak akan ada bisa keluar. Kenapa? Karena sekali temannya mau keluar, dia akan dicapit untuk tarik ke bawah. That's called crab mentality. Saudara nggak pernah bisa ngelihat orang sukses lebih daripada saudara. Saudara nggak pernah bisa melihat orang naik dibanding hidup saudara. Harus saudara yang naik. Saudara, kalau orang mau naik nih sesama hamba, sesama pengerja, sesama teman pelayanan, sesama teman kelompok SMA. Tapi ada satu yang sukses. Wah hati kita tuh gondoknya setengah mati, marah kita saudara, kepahitan. Kenapa dia dikasih favor? Kenapa dia? Kita capit dia, black campaign. Mulai ngomongin di grup, mulai sebar gosip, mulai gibah saudara. Kita capit sampai ke bawah. Kalau saya gak naik, kamu juga gak boleh naik. Nah, crab mentality. Kalau saya gak naik, kamu gak boleh naik. Kalau saya naik, kamu jangan naik. Padahal kepitingnya gak tahu saudara, dia diselamatkan, diangkat. Bukan buat diselamatkan. Jadi kepiting bakar Bapak Ibu. Hati-hati saudara. Kenapa saya ngomong kepiting? Next slide terakhir. Karena kalau kita gak jaga hati dengan ketamakan, kita jadi Ziba yang oportunis, kita kepahitan saudara, kita gak melepaskan pengampunan, kita hidup di masa lalu, itu banyak sumbatan-sumbatan hati. Saudara jantung kalau tersumbat bisa diring. Kalau udah banyak di bypass. Ini kalau jantung rohani udah banyak tersumbat, your ministry stuck. Saudara akan kerdil dan dangkal di mata Tuhan. Saudara gak pernah bisa naik. Pemakaian Tuhan dalam hidupmu segitu-segitu aja. Karena saudara mentalnya gak siap. Saudara gak bisa ngelihat orang lebih tinggi daripada saudara. Sesama hamba sih. Tapi kalau saya hamba, kamu juga harus hamba. Gak boleh jadi pengawas. Padahal Tuhan mencari siapa hamba yang bisa kupilih menjadi pengawas. Berarti kalau ada pengawas ada hamba gak Bapak Ibu? Ya ada dong, namanya juga pengawas hamba. Berarti ada orang-orang yang Tuhan pilih, memang Tuhan bawa naik untuk memberi makan mereka pada waktunya. Di situ kita gak boleh iri hati. Amin saudara. Di akhir zaman ini Tuhan mencari hamba-hamba kepercayaan. Saya berdoa setiap kita terpilih sama Tuhan menjadi hamba kepercayaannya.
Mau di marketplace, saudara mau di gereja, dalam hidupmu pribadi, miliki sikap sebagai hamba setia dan bijaksana. Satu waktu ketika Tuhan melihat engkau layak dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan pasti kasih saudara perkara besar. Nggak perlu flexing, Pak. Nggak perlu. Pada waktunya ketika Tuhan melihat engkau bisa dipercayakan, Tuhan akan kasih perkara besar. Kita nggak sedang hidup berkompetisi dan berlomba dengan Instagram orang lain. Betul gak sih? Nggak perlu. Berkompetisilah dengan diri saudara sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur siang hari ini. Tuhan banyak bicara sama kami. Mari Bapak Ibu ambil saat teduh. Kalau firman hari ini berbicara sama setiap kita, izinkan Roh Kudus berbicara. Mungkin ada yang perlu kita bertobat, mari kita bertobat. Atau mungkin kita datang seperti Mephiboset, kita dikhianati, kita difitnah, lepaskan pengampunan. Atau mungkin saudara pemimpin grup, saudara pemimpin perusahaan, engkau seperti Daud. Kalau ada isu dari bawah, mungkin Tuhan meminta kita untuk tidak cepat panas hati. Dengan kepala dingin kita mesti mendengarkan semua fakta yang ada. Pada akhirnya Tuhan mencari hamba-hamba yang dapat dipercayainya. Di akhir zaman ini Tuhan mencari gereja yang dapat dia percayakan untuk memberi makan orang pada waktunya. Dan Bapak hamba berdoa engkau menemukan GBI Puri Indah House of Blessing adalah gereja yang Tuhan dapat percayai. Terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Urapi dan berkati firman ini lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sekarang kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya ini menyenangkan hati Tuhan dan bisa menjadi berkat luar biasa bagi gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat men-scan QR Code atau dengan nomor rekening yang tersedia di layar dan juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat tangan saudara sehingga usher akan membantu saudara untuk memberikan amplop. Dan berikut adalah pengumuman Puri Intergen Church untuk minggu ini. Mari bersama-sama beribadah dan mengalami hadirat Tuhan dalam kesatuan generasi di ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ Kamis 3 Juli 2025 jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Elsa Solihin di GB Purindah Mall Basement G4 Zona Merah. Kami kembali mengadakan Bible Study dengan tema keselamatan part keempat pada 9 Juli jam 7 malam. Kita akan belajar bersama PDP Willy Pandi. Bagi saudara yang ingin mengikuti dapat join melalui Zoom meeting dengan ID dan password yang tertera di layar. Mari perlengkapkan diri saudara dengan Bible Study ini. Berikut adalah info penting. Mulai 13 Juli 2025 akan terjadi perubahan jam ibadah di GB Purindah Mall Basement G4 Zona Merah, yaitu 30 menit lebih awal dari jadwal sebelumnya dengan jam ibadah 9 pagi, 11 siang, 16 sore, dan juga jam 6 sore. Kiranya seluruh jemaat dapat menyesuaikan diri dan mengikuti jam ibadah yang baru ini. Terima kasih atas perhatian saudara, Tuhan memberkati. Hey guys! We would like to invite all of you to join Jakarta Prophetic Gathering pada bulan Juli 2025. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli, saudara kita akan mengadakan kembali Jakarta Prophetic Gathering di GBI House of Blessing pada pukul 8 sampai jam 12 siang. Acara ini temanya adalah Youth Arise. Kita akan berbicara spesifik anak-anak muda untuk kebangunan rohani yang terjadi di Indonesia. Ya, kami mengajak pemimpin-pemimpin anak-anak muda dan saudara juga yang mungkin
om-om, tante-tante, opa-opa, oma-oma, lintas generasi. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau berseru kepada Tuhan sebab tidak ada kegerakan atau kebangunan rohani tanpa gereja yang berdoa. Amen. Karena itu Bapak Ibu, Saudara, semua teman-teman anak-anak muda, ajak teman-temanmu ikut doa bersama, ikut the panel talk because we need your voice for the revival in the upcoming future. Amen. So we'll see you over there. God bless you. God bless. Lembaga Alkitab Indonesia mengucapkan terima kasih atas komitmen Bapak dan Ibu orang tua murid serta guru-guru sekolah minggu dari Sekolah Minggu GBI Puri Indah atas komitmennya untuk menabung dalam program Bible for My Friend. Kiranya melalui tabungan ini makin banyak umat-umat Tuhan serta anak-anak yang berada di pelosok daerah bisa memiliki Alkitab dan buku-buku bacaan rohani dan membuat pendidikan mereka semua bisa menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Amin. Demikian pengumuman kami untuk minggu ini. Bagi saudara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi helpdesk kami setelah ibadah ini selesai dan juga follow sosial media kami untuk mendapatkan update terbaru. See you next week. God bless you. Kami mengucap syukur untuk hadiran saudara bagi yang baru pertama kali hadir. Welcome. Kalau saudara belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh beribadah bersama kami. Mari kita siapkan hati untuk kita pulang membawa berkat-Nya. Siapkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah berkat terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat Tuhan telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.